Tes 1 2 3 Kabonek. Woya, Min boleh nanya nggak? Tapi lupa mau nanya apa? Aduh, salam dari Karawang buat Bradku se-Indonesia. Wih, makasih ya Brad. Ah ya Madina, request nama Une dong Bradku, terima kasih. Oke siap Brad. Oke, sebuah film tentang penjahat paling dicari yang sangat jenius, bisa memalsukan uang palsu dengan sangat sempurna banget. Yang bikin menarik, si penjahat ini diperankan oleh aktor kawakan, yaitu Mamang Chow Yun Fat alias si Dewa Judi. Wah, skuy langsung aja. So, biar semangat mari kita ucapkan sama-sama secara serentak, oke? 1, and 2, and 3. Apa? Gaskeun! Mantap! Film dibuka dengan seorang tahanan bernama Lee yang dihukum karena tuduhan membuat uang palsu. Dari dalam penjara, Lee sama sekali gak kapok karena saat ini lagi memalsukan materai akibat gak punya uang karena setiap tahanan harus mengeluarkan $10 Amerika atau sekitar 180.000 rupiah jika ingin mengirim surat pada keluarga. Lee merupakan warga negara Hong Kong tapi saat ini ditahan oleh kepolisian Thailand karena tertangkap saat melakukan kejahatan. Lee selalu berharap ada keajaiban datang menolongnya karena Lee gak mau mendekam di penjara seumur hidup. Dan inilah Project Gutenberg. Pada suatu hari, Lee dijemput kepolisian Hong Kong untuk diambil alih dan diminta keterangan mengenai kejahatan yang dilakukan. Pimpinan polisi bernama Ho meminta Lee jangan nekat melarikan diri karena hukuman yang diberikan bisa sangat berat, bahkan bisa-bisa diancam hukuman mati. Setibanya di Hong Kong, Lee langsung diinterogasi mengenai kejahatan yang selama ini dia lakukan. Selain terlibat dalam pembuatan uang palsu, diduga kuat Lee juga tergabung dalam jaringan kriminal yang melakukan kejahatan lintas negara, mulai dari perampokan dan pembunuhan. Para polisi juga telah menemukan petunjuk jika saat ini komplotan penjahat itu hanya tersisa Lee dan juga bosnya yang dijuluki sebagai The Painter. Polisi berharap Lee bisa memberikan petunjuk agar The Painter bisa ditangkap. Tapi Lee hanya diam dan wajahnya sangat ketakutan karena dia tahu bahwa bosnya itu sangat kejam. Ho terus memaksa Lee hingga akhirnya Lee bercerita bahwa The Painter pasti udah tahu dan gak akan pernah membiarkan Lee hidup. Seketika Lee menangis dan berkata bahwa akan ada banyak orang yang mati. Lee sampai minta dikembalikan ke Thailand karena lebih baik di penjara daripada harus menghadapi The Painter. Atas hal itu, Ho memerintahkan para anak buahnya agar memasukkan Lee ke penjara untuk menenangkan diri. Saat Lee digiring masuk ke penjara, anak buah Ho langsung menggabloknya hingga berdarah karena polisi ingin mencocokkan sampel DNA Lee dengan yang ditemukan di TKP. Kemudian Lee diberi makanan, tapi polisi telah menaburkan obat bius agar Lee gak sadar dan gak melawan karena sampel DNA-nya akan diambil. Pada keesokan hari, Lee kembali diinterogasi untuk mengakui semua perbuatannya karena sampel DNA-nya cocok dengan yang ditemukan di TKP. Tentu Ho terus mendesak dengan mengancam, tapi jika Lee mau memberitahu informasi mengenai The Painter, maka Ho akan menghancurkan bukti itu. Gak lama komisioner polisi yang juga merupakan ayah Ho datang sambil berkata bahwa ada orang yang ingin menjamin pembebasan Lee. Orang tersebut bernama Yuen terlihat membawa banyak pengacara karena polisi belum punya cukup bukti untuk menahan Lee. Tentu Ho dan ayahnya gak terima karena beberapa petunjuk udah mengarah pada Lee. Tapi Yuen tegas berkata jika Lee gak boleh ditahan kalau bukti yang ditemukan belum cukup kuat. Dikarenakan terus didesak, ayah Ho berkata bahwa Lee akan mereka bebaskan asalkan mau memberitahu siapa sebenarnya sosok The Painter.
Home membawa Yuan dan Lee ke ruangan interogasi agar Lee mau memberitahu siapa sebenarnya The Painter. Melihat Yuan datang, Lee sempat kaget karena Yuan merupakan mantan pacarnya. Yuan memaksa Lee agar bicara pada polisi karena jika tidak, Yuan akan pergi dan gak akan membantu lagi. Akhirnya Lee pun luluh dan akan menjelaskan semuanya pada polisi. Sejenak kita flashback ke beberapa tahun yang lalu di mana Lee dan Yuan memutuskan untuk menjalin hubungan. Ternyata Yuan dan Lee merupakan seniman lukis, membuat mereka mulai membuka bisnis dengan menjual lukisan, tapi lukisan mereka sama sekali gak laku hingga Lee kerja serabutan demi kebutuhan. Singkat cerita, seorang makelar lukisan menawari Lee agar meniru lukisan terkenal. Makelar itu berjanji akan memberikan uang pada Lee jika lukisan yang dibuat sama percis karena akan dijual kepada para kolektor. Tapi Lee menolak karena itu jelas kejahatan dan Lee gak ingin terlibat dalam penipuan. 3 hari kemudian gak sengaja Lee mendengar seorang kolektor lagi memuji lukisan Yuan, tapi entah kenapa, dia malah menghina lukisan Lee. Dengan perasaan jengkel, Lee sebisa mungkin menahan emosi karena merasa usahanya selama ini sia-sia. Lee pun terpaksa menerima tawaran dari si makelar agar punya uang demi membahagiakan Yuan. Pada malam hari, Lee pulang ke rumah dan terpaksa berbohong pada Yuan jika lukisannya baru dibeli kolektor. Selain itu, Lee berkata ada investor yang akan membuka galeri dan semua lukisan Yuan akan dipamerkan. Tentu Yuan sangat senang karena perlahan bisnis yang mereka jalankan udah mulai kelihatan hasilnya. Singkat cerita, Lee mulai membuat pesanan lukisan dan sebisa mungkin dibuat sangat mirip dengan yang asli. Di tengah itu Lee dihampiri Yuan sambil membawa karya lukisan Lee. Tapi ternyata Yuan udah tahu bahwa selama ini Lee berbohong karena uang yang didapat itu dari hasil menjual lukisan palsu. Yuan merasa kecewa karena lukisan Lee sangat bagus, tapi Lee malah mau menerima pekerjaan itu. Lee pun berkata bahwa dia gak punya pilihan lain. Sementara itu makelar yang bekerja sama dengan Lee menemui seorang kolektor yang kita panggil aja dia Uned lah ya, requestan dari embrad kita yang ini yang ternyata dijuluki The Painter. Saat pertama kali melihat lukisan itu, Uned sadar jika itu palsu, tapi Uned meminta pada makelar agar dipertemukan dengan orang yang membuat lukisan itu. 1 minggu kemudian Yuan mengadakan pameran lukisan, tapi Lee baru sadar jika Yuan juga memamerkan lukisan Lee. Yuan mencoba menyemangati Lee jika lukisan itu sangat bagus dan pasti para kolektor akan membelinya. Tapi Lee gak yakin karena para kolektor sama sekali gak ada yang membahas lukisannya. 50 年代 Secara tiba-tiba Uned datang mengejek lukisan Lee karena terlihat gak punya karakter dan seperti dibuat orang yang baru belajar. Mendengar itu para kolektor tertawa dan seketika Yuan mendatangi Uned dan langsung menyiramnya karena tega menghina lukisan Lee. Lee berusaha menemui Uned untuk minta maaf atas apa yang dilakukan oleh Yuan. Secara mengejutkan, Yuan datang ke pameran itu untuk memastikan jika Lee adalah orang yang dia cari. Lee pun menunjukkan lukisan palsu yang dibuat sangat mirip dengan yang asli dan Uned sangat terkesan. Uned mengajak Lee ngobrol 4 mata agar menjelaskan bagaimana Lee bisa membuat lukisan tersebut hampir 100% mirip dengan yang asli. Lee berkata jika dia hanya menggoreskan kuas dan sebisa mungkin melukis dengan teknik yang sama seperti si pencipta lukisan yang dia tiru. Lee juga sangat memperhatikan jenis cat dan juga kanvas. Mendengar semua penjelasan Lee membuat Uned semakin terpukau karena Uned punya rencana yang besar. Meskipun Uned bisa melihat lukisan buatan Lee palsu, tapi kebanyakan kolektor dan para ahli gak akan mudah melihat itu karena lukisan tersebut dibuat hampir sama percis. Uned menyadari jika Lee punya potensi yang bisa dikembangkan. Dari sana Lee kembali menemui Yuan yang terlihat lagi dimarahi kolektor karena kejadian tadi, ditambah ketahuan jika Lee memalsukan lukisan. Lee hanya senyum lalu nyebat dan lanjut membakar lukisannya. Lee sama sekali gak peduli dengan karyanya sendiri dan Lee akan meniru lukisan lain yang penting bisa mendapatkan uang dengan cepat.
Pada keesokan hari, Lee dan Uned pergi ke sebuah tempat membahas ide bisnis yang akan mereka buat. Ternyata Uned mengajak Lee mencetak uang palsu karena Lee punya kemampuan, tapi Lee menolak karena itu kejahatan. Tapi Uned meyakinkan jika bisnis mereka akan aman, apalagi Uned udah sangat berpengalaman dalam bisnis uang palsu. Uned akan menjamin keselamatan Lee dan memastikan aksi mereka gak akan ketahuan. Dari sana Lee pulang ke rumah, tapi Lee sangat sakit hati melihat Yuen pergi berduaan dengan seorang kolektor seni. Hati Lee sangat hancur karena Yuen pergi akibat Lee gak bisa membahagiakannya. Waduh, atas hal itu Lee pun akan menerima tawaran bisnis dari Uned. Beberapa saat kemudian, Lee menemui Uned dalam pesawat jet pribadi, mengatakan jika Lee serius ingin bisnis uang palsu. Tentu Uned sangat senang karena Lee punya kemampuan. Setelah itu Uned menunjukkan uang dolar keluaran terbaru yang dibuat sangat detail agar gak mudah dipalsukan. Uned berkata jika Lee harus meniru dengan sama percis mulai dari setiap goresan dan tanda tulisan Amerika Serikat yang sangat kecil. Uned juga mengenalkan Lee pada timnya yang nanti akan membantu proses pembuatan uang palsu. Di antaranya ada yang bertugas mencari tinta warna, yaitu Uncle Yam, pencari kertas khusus bernama Bibi Wah, dan 2 bersaudara yang bertugas untuk operasional dan pendistribusian uang palsu. Selain memiliki desain yang rumit, uang dolar keluaran terbaru dicetak dengan kertas khusus yang bisa membuat tinta pulpen berubah warna saat digoreskan. Dikarenakan biaya untuk membuat kertas itu sangat mahal, Uned mengatasinya agar Lee membuat watermark yang sama percis dengan uang dolar yang asli. Singkat cerita, Lee dan tim mulai membuat uang palsu. Pertama-tama Lee sebisa mungkin melukis uang sama percis dengan yang asli. Mereka menghabiskan waktu siang dan malam agar bisa mendapatkan hasil yang sempurna. Beberapa hari kemudian, Uned mengajak semua tim berkumpul di toko Uncle Yam untuk sekedar refreshing karena dari kemarin terus mengerjakan proyek pembuatan uang palsu. Di tengah itu mereka taruhan menebak apakah lukisan yang ada di sana asli atau palsu. Sebagai orang yang ahli dalam memalsukan lukisan, tentu Lee ikut dalam taruhan itu. Lee memeriksa setiap detail serta goresan kuas dan bahan kertas itu membuat Lee bisa menang dengan sangat mudah. Uned jadi mendapat ide agar uang palsu yang mereka buat harus menggunakan kertas 3 lapis agar mudah memalsukan watermark. Dengan begitu, uang yang mereka buat akan sama percis dengan yang asli. Akhirnya mereka kembali menyempurnakan uang palsu yang dibuat, mulai dari Bibi Wah yang masih sibuk mencari jenis kertas yang serupa, sedangkan Uncle Yam mengolah tinta dan alat cetak agar uang yang dihasilkan sesuai dengan yang diinginkan. Satu minggu kemudian, mereka berhasil membuat cetakan uang palsu yang sangat sempurna dan mirip dengan yang asli. Mereka hanya tinggal mencetaknya pada kertas khusus dan setelah semuanya siap, akan segera diedarkan. Setelah itu Uned membawa timnya pergi ke Eropa untuk membeli mesin printer yang digunakan pemerintah untuk mencetak uang. Mereka membeli di tempat pelelangan dan dengan mudah berhasil mendapatkan yang diinginkan dengan harga yang sangat murah. Uned juga berhasil mendapatkan kertas yang bisa merubah warna tinta pulpen dan dengan begitu mereka bisa segera mencetak semua uang palsu. Dari sana mereka pergi ke pabrik kertas untuk membeli kertas khusus sebagai bahan pembuatan uang palsu. Uned dan Lee menyamar agar pengelola pabrik bisa memberi harga yang murah. Tapi pihak pabrik gak bisa menjual dalam jumlah kecil karena ada batas minimal pembelian. Lee dan Uned terus memohon dan berbohong jika kertas tersebut digunakan untuk mencetak buku yang akan didonasikan bagi anak-anak di Afrika. Tapi pengelola pabrik tetap dengan peraturan hingga karena gak mau kehilangan kesempatan, Lee terpaksa bilang akan
dan membeli sebanyak 2 ton kertas. Akhirnya mereka kembali ke Hong Kong dan mulai mencetak uang palsu. Terlihat semua anggota tim sangat senang, tapi tidak dengan Uned karena Lee membeli terlalu banyak kertas dan Uned meminta Lee agar mencetak banyak uang agar bisa balik modal. Di tengah itu tiba-tiba Uncle Yam menyadari jika warna tinta yang keluar beda dengan uang yang asli. Mereka pun terpaksa harus merampok tinta khusus dari pihak pemerintah. Beberapa waktu kemudian terlihat Lee, Uned, dan tim udah berada di Kanada untuk merampok tinta magnetik yang dibuat khusus di daerah Vancouver untuk dipasok ke Amerika. Tampak Lee sangat khawatir karena Uned udah sangat nekat demi memenuhi semua ambisinya. Lee mulai mendekat ke arah truk dan sengaja berhenti di tengah jalan untuk menghalangi mobil yang mengangkut tinta. Dengan polosnya, Lee juga ikut mendekat, tapi Lee sama sekali belum menggunakan rompi anti peluru, membuatnya hampir aja tertembak. Uned pun meminta Lee segera memakainya jika ingin selamat, dan akhirnya aksi perampokan itu pun dimulai. Terjadi aksi baku tembak di antara mereka, tapi Uned udah menyiapkan semuanya dengan sangat matang. Satu persatu polisi berhasil dikalahkan, membuat mereka gak bisa lagi melawan. Tanpa berlama-lama, anak buah Uned segera mengambil tinta magnetik, tapi kemudian melihat itu dengan sangat kejam, Uned menembaki polisi yang masih berani melawan. Saat akan pergi, anak buah Uned heran karena Uned balik lagi ke arah polisi karena ternyata Uned memasang bom dan meledakannya hingga mereka pun bisa dihabisi. Kembali ke masa sekarang, cerita Lee mengingatkan kembali pada Ho saat mulai menyelidiki kasus tersebut. Atas kejadian itu, kepolisian Kanada mengumpulkan bukti melalui sidik jari di TKP dan melalui rekaman kamera pengawas. Salah satu polisi bernama Inspektur Huang ditugaskan pergi ke Hong Kong untuk kerjasama dengan Ho demi melacak jaringan sindikat pemalsu uang dan menangkap para pelaku. Singkat cerita, Ho langsung tertarik saat pertama kali bertemu dengan Inspektur Huang. Ho dibuat salah tingkah karena terpesona dengan karismanya. Begitu juga dengan Huang yang sangat kagum dengan ketegasan Ho, tapi Huang harus fokus demi mencari si pelaku kriminal dan mengesampingkan dulu perasaannya pada Ho. Beberapa hari kemudian, Inspektur Huang mulai menyelidiki orang-orang yang diduga terlibat dalam sindikat pembuatan uang palsu. Huang sampai nekat masuk ke dalam jaringan dan pura-pura akan membeli uang palsu itu agar para pelaku bisa ditangkap. Tapi Huang gak dibiarkan bekerja sendiri karena Ho sangat khawatir pada keselamatannya. Gak lama Huang dan Ho bertemu dengan anak buah Uned yang bertugas menjual uang palsu. Huang terus mencari cara agar bisa bertemu dengan sosok The Painter, tapi penyamaran Huang mulai terbongkar, membuat para anak buah Uned lebih berhati-hati. Huang dan Ho diturunkan dari kapal demi menguji kesungguhan mereka. Mereka diberikan telepon di mana nanti Uned akan menghubungi dan mengajak bertemu untuk transaksi. Di lain sisi, Lee dan tim terus mencetak uang palsu dengan jumlah yang besar. Mereka gak khawatir lagi karena uang yang dihasilkan sama percis, bahkan secara kualitas jauh lebih baik daripada uang yang asli. Pada keesokan hari, Lee dan Uned pergi ke beberapa negara untuk menjual uang palsu. Mereka bertemu dengan banyak mafia dan dibuat takjub karena uang palsu yang dihasilkan punya kualitas yang sempurna dan sangat mirip dengan yang asli.
Di suatu hari Uned dan tim lagi berada di Thailand dan secara gak sengaja Lee melihat warna cat mobil berubah karena ada perubahan suhu dan terkena cahaya. Itu membuat Lee akan bereksperimen karena perubahan tersebut sama percis dengan uang pecahan $100. Lee dan Uncle Yam mulai mencampurkan tinta hingga menemukan formula yang pas agar uang palsu mereka semakin sempurna. Setelah berhasil menemukan apa yang diinginkan, Lee akan menunjukkannya pada Uned. Tapi tiba-tiba Lee malah tersandung dan tinta itu pun tumpah. Uned sangat kesal karena lagi ada tamu penting yang ingin membeli uang palsu. Dengan cepat Uned memintanya pulang dan akan mengatur kembali pertemuan. Kejadian tersebut membuat Uned memarahi Lee, tapi seketika Uned terdiam saat tahu jika Lee berhasil menemukan formula tinta yang sangat sama dengan yang ada pada pecahan uang $100 Amerika. Beberapa waktu kemudian, Lee diajak Uned bertemu dengan seorang jenderal purnawirawan yang kini menjadi mafia paling ditakuti. Uned akan menawarkan uang palsu itu karena mereka udah saling kenal dan merupakan teman baik. Tapi entah kenapa perasaan Lee merasa ada yang gak beres karena anak buah jenderal itu sangat kejam, ditambah Uned malah menitipkan detonator bom. Uned menunjukkan uang palsu dan seketika si jenderal memuji karena uang tersebut sangat bagus. Uned ditawari agar menetap di Thailand dan menjalankan bisnisnya di sini sambil memberdayakan anak buah. Tapi ternyata Uned datang untuk membalas dendam karena jenderal itu adalah dalang di balik kematian ayahnya. Terlihat anak buah jenderal bersiap menembak, tapi seketika Uned menunjukkan bahwa tubuhnya udah dipasangi bom dan secara mengejutkan Uned meminta Lee menjatuhkan alat pemicu bom dan kemudian dengan cerdik ternyata Uned meledakkan bom yang dipasang di mobil dan dengan cepat Uned menyerang si jenderal serta anak buahnya. Uned menghajar semua yang ada dan gak membiarkan si jenderal itu hidup. Gak lama anak buah si jenderal datang menyerbu, tapi diam-diam Uned telah memerintahkan anak buahnya untuk menghancurkan tempat itu. Uned lanjut menembaki si jenderal serta para anak buahnya. Di tengah itu Lee gak sengaja melihat asisten si jenderal teriak minta tolong karena tubuhnya terbakar api. Dengan cepat Lee segera menolongnya karena wanita itu gak salah. Uned dan para anak buah terus menyerang musuh yang masih tersisa dan lanjut menembaki si jenderal. Uned gak ingin menyia-nyiakan kesempatan balas dendam hingga dia pun bisa menghabisi si jenderal. Dari sana mereka pergi meninggalkan tempat tersebut dan si wanita tadi yang terbakar juga diobati dengan operasi plastik. Secara mengejutkan, wajah wanita itu dibuat mirip dengan Yuen. Wah gila, atas hal itu Uned akan mengajak si wanita itu masuk ke dalam tim untuk membantu semua pekerjaan Lee. Tapi Lee malah bersitegang dengan Uned karena keputusan merubah wajah wanita itu mirip dengan Yuen membuat Lee kepikiran lagi dengannya. Itu membuat Uned kesal dengan sikap Lee karena seperti gak tahu terima kasih padahal Uned ingin yang terbaik untuk Lee. Beberapa saat kemudian, Uned diberitahu jika ada orang dari Kanada yang gak lain dan gak bukan yaitu Inspektur Huang ingin bertemu dengannya. Uned menjadi curiga jika dia adalah polisi yang berniat untuk menangkapnya. Uned mencari tahu hingga bisa menemukan petunjuk jika Uncle Yam pernah menggunakan uang palsu saat di Kanada. Apa yang dilakukan jelas menyalahi aturan, membuat Uned kesal dan mengancam akan menghabisi Uncle Yam serta keluarganya. Jelas Lee menolak karena keluarga Uncle Yam gak ada sangkut paut. Tapi dengan kejam Uned gak peduli dan akhirnya Uncle Yam tewas dihabisi. Lee sangat mengutuk keras perbuatan Uned karena bertindak keterlaluan. Tentu Uned gak terima karena Lee berani membantah dan kemudian Satu minggu kemudian terlihat Ho dan Huang akan bertemu dengan anak buah Uned untuk membeli uang palsu. Ho meminta Huang berhati-hati dan segera mengabari jika ada apa-apa. Ho gak bisa lagi membohongi perasaan karena Ho gak mau kehilangan Huang.
Di waktu yang sama, Uned dan para anak buahnya standby di hotel menunggu kedatangan Huang untuk menjual uang palsu. Uned minta maaf atas kejadian tadi pada Li dan memintanya bersabar karena setelah transaksi selesai mereka gak akan bertemu lagi. 久仰大名， Gak lama Huang datang, lalu Uned menyambutnya dengan baik karena Huang akan membeli uang palsu sebanyak 3 juta dolar Amerika atau sekitar 24 miliar rupiah dan ingin membeli plat pembuatan uang palsu 10 kali lipat. Awalnya Huang mengajak transaksi di tempat lain, tapi jelas Uned menolak karena gak ingin mengambil resiko. Anak buah Uned membawakan koper yang ternyata berisi pistol agar Li menghabisi Huang. Tanpa disadari, Huang melihat pistol itu dari pantulan cermin dan tiba-tiba dengan sangat kejam, Uned menghabisi Huang hingga tewas. Uned dibuat kesal karena Li malah diam gak kunjung menembak Huang. Uned mengingatkan jika Li harus nekat melakukan apa aja jika nanti ingin menjadi orang yang berkuasa. Uned kembali menguji Li untuk menghabisi si kolektor yang telah merebut Yuan. Li terlihat gemetaran karena semua ini gak pernah Li bayangkan. Uned terus memaksa Li mengarahkan senjata, tapi secara mengejutkan Li merebut senjata itu dan menodong Uned. Situasi pun menjadi sangat menegangkan hingga aksi baku hantam pun gak bisa dihindarkan. Diam-diam si wanita yang merubah wajahnya menjadi Yuan itu menghabisi anak buah Uned, membuat Uned kewalahan dan terkepung. Uned kembali berhadapan dengan Li, lalu dengan cepat Li melepaskan tembakan yang tepat mengenai bagian vital Uned. Mamam tah Uned. Singkat cerita, Li dan Yuan sembunyi di sebuah resort dan berjanji gak akan lagi melakukan kejahatan. Setiap hari Li selalu menghabiskan waktu dengan membaca koran dari setiap kejahatan yang pernah dilakukan Uned. Li gak menyangka pilihannya waktu itu malah menjadikannya seorang kriminal. 你为什么把包机藏起来不让我看？ Di tengah itu Li mendapat kabar jika selama ini Uned belum tewas. Li sangat ketakutan dan akan pindah tempat. Gak lama Li tiba di stasiun dan sambil menunggu kereta datang, Li menyempatkan baca koran agar tahu apa aja yang telah terjadi. Secara tiba-tiba polisi datang menyergap Li karena ada laporan Li membawa uang palsu. Li berusaha untuk kabur, tapi pada akhirnya Li berhasil ditangkap. Saat akan dibawa ke penjara, dari kejauhan Li melihat Uned yang tersenyum sambil menunjukkan majalah dengan cover foto Yuan yang menjadi seniman terkenal. Kembali ke masa sekarang, akhirnya polisi berhasil mendapatkan sketsa wajah The Painter berdasarkan keterangan Li. Polisi akan mencari dan menyebarkan foto itu agar pelaku segera ditangkap dan mendapat hukuman yang setimpal atas kejahatan yang telah dilakukan. 没见过。 Setelah itu Ho bertanya pada Yuan apakah pernah bertemu dengan Uned, tapi Yuan berkata bahwa dia gak pernah bertemu. Sebenarnya Li gak menceritakan semua yang terjadi pada polisi dan hanya fokus membahas Uned aja. Gak lama pengacara Yuan membawa Li keluar dari penjara sesuai dengan janji polisi karena Li telah memberikan informasi mengenai The Painter alias si Uned. Li hanya tertunduk tanpa bicara sepatah kata pun karena gak pernah membayangkan akhirnya bisa bebas dari penjara. Beberapa saat kemudian, Li dan Yuan tiba di hotel dan Li sama sekali gak menyangka jika Yuan akan datang menyelamatkannya. Li langsung memeluk erat Yuan dan minta maaf telah membuatnya terlibat dalam semua ini. Dari situ kita mendapatkan fakta jika Yuan ini ternyata adalah Yuan palsu, yang mana dia adalah rekan kerja Li atau wanita yang dulu operasi plastik agar mirip dengan Yuan. Di keesokan hari, Ho akan mengadakan rapat untuk melakukan operasi pencarian The Painter, tapi tiba-tiba Ho gak sengaja melihat The Painter menggunakan seragam polisi. Dengan cepat Ho mengejarnya untuk memastikan jika Ho gak salah lihat. Ho segera memerintahkan pasukan untuk bersiap karena target yang mereka cari nekat mendatangi kantor polisi. Ho gak ingin kehilangan kesempatan karena The Painter telah banyak melakukan kejahatan, apalagi dia juga telah menghabisi orang yang sangat Ho sayangi.
Di lain sisi, sosok yang mirip The Painter gak sengaja menemukan brosur dengan sketsa wajah yang mirip dengannya hingga dia pun terdiam dan kemudian sosok yang mirip The Painter itu terus menyangkal dan menyebut bahwa dia memang anggota polisi. Lah gimana dia sampai menyebutkan nomor anggota dan menunjukkan kartu anggotanya? Mendengar penjelasan polisi itu, seketika Ho terdiam dan berusaha mengingat karena wajah polisi itu sangat gak asing. Ternyata polisi itu adalah sopir yang mengantar Ho saat membawa Lee dari kepolisian Thailand. Ternyata selama ini Ho dan para polisi berhasil dibodohi oleh Lee karena sebenarnya The Painter itu adalah Lee sendiri. Nah lo, Lee membuat cerita palsu tentang The Painter, padahal dalang dibalik semua kejahatan ini gak lain dan gak bukan adalah Lee sendiri. Wah, Edun euy, plot twist. Beberapa saat kemudian, Ho dan para polisi segera mencari Lee dan Yuen ke hotel, tapi sayang mereka udah kabur. Selain itu, para pengacara yang membebaskan mereka juga telah dihabisi demi menghilangkan jejak. Pada keesokan hari, terlihat Lee dan Yuen KW berada di kapal untuk pergi ke luar negeri agar lolos dari kejaran polisi. Meskipun Lee bisa memberikan segalanya, tapi Yuen merasa jika dia hanya dimanfaatkan karena orang yang Lee cintai sama sekali bukan dia. Yuen KW merasa Lee udah keterlaluan, melakukan segala cara agar menjadi orang kaya dan berkuasa sampai orang lain aja wajahnya dibuat mirip dengan orang yang dia sayangi. Padahal kenyataannya Yuen yang asli itu sama sekali gak pernah punya hubungan dengan Lee. Oh gitu, Yuen KW pun gak mau hidup dalam kepalsuan hingga dia pun diam-diam mengkhianati Lee dengan melaporkan keberadaannya pada polisi. Gak lama Lee mulai curiga ada yang gak beres dengan Yuen KW karena malah berhenti padahal perjalanan mereka masih jauh. Di tengah itu akhirnya Lee sadar jika Yuen KW telah berkhianat dan dari kejauhan para polisi mulai mendekat. Dengan cepat Lee berusaha mengemudikan kapal tapi ternyata Yuen KW telah memasang bom dan akan mengorbankan diri agar mati bersama Lee. Aduh. Setelah penjahat paling dicari itu tewas, Ho menyempatkan diri menemui Yuen asli, memberitahu jika Lee atau The Painter telah dihabisi. Ho menunjukkan foto Lee, lalu Yuen memberitahu jika dulu mereka hanya tetanggaan dan Lee menyukai Yuen, tapi mereka belum pernah menjalin hubungan. Dan akhirnya film ini pun tamat. Wah, film dari Mamang Choi Yun Fat emang gak ada obat sih. Duh, okelah karena saya mau menjemput Yuen, maka langsung aja ya. Okelah bradku. Makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga terhibur, semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy dan see you next time. Bye-bye.